Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ma ba'du. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan, rizki untuk kita semua. Sayyiduna Nabi besar sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memantau pada malam pertengahan bulan Sa'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik yang menyekutukannya. Musyrik orang-orang yang memusuhi dan memutus hubungan dengan saudara, teman, khususnya tetangga. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya selaku MC di acara Muqaddimah Nisfu Sa'ban ini, terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah hadir dengan ikhlas ke acara yang penuh berkah ini. Untuk rangkaian acara, tak lupa rasa hormat saya kepada para bapak, para ustadz yang ada di sebelah saya yang memandu kita semua mengenalkan agama, membaca ayat suci Al-Quran dan mengingat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan runtutan acara di malam yang penuh berkah ini. Nomor 1, Muqaddimah keutamaan malam Nisfu Sa'ban yang akan dipandu oleh Pak Ustadz Fatah. Nomor 2, pembacaan surat Yasin yang akan dipandu oleh Pak Muklis, Ustadz Muklis. Terus doa, terus pembacaan lagi surat Yasin dipandu oleh Pak Imam. Terus yang ketiga, pembacaan surat Yasin lagi yang dipandu oleh Pak Fatah, terus doa lagi. Kenapa terus berdoa? Karena ini malam sangat berkah dan mulia. Terus habis itu penutupan dan terus santai-santai bercanda bersama dan mengagumi rasa syukur yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempatnya untuk Pak Ustadz Fatah memulai acara. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa a'tikumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati para asatidz, Ustadz Muklis, Ustadz Imam, yang saya hormati para pengurus DKM, yang saya hormati Bapak RT beserta jajarannya, juga yang sangat-sangat saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak semua yang
tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada tanggal 15 Sya'ban, yang itu artinya kurang lebih 15 hari lagi atau kadang 14 hari lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita disampaikan, dipanjangkan umurnya sampai bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi, sebagaimana dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya momen Ramadan memang momen yang sangat sekali ditunggu oleh beliau karena keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Malam ini alhamdulillah Allah memberikan sekali banyak nikmat kepada kita, berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah cuaca juga mendukung meskipun tadi sore sempat hujan. Semoga ini pertanda bahwa acara kita malam hari ini mendapat keberkahan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa dilakukan oleh para ulama kita, oleh para sholihin, setiap malam nisfu Sya'ban diadakan berbagai rangkaian ibadah, berbagai rangkaian amal sholih. Tentunya tidak ada kekhususan harus melakukan ini, harus melakukan itu, tidak ada. Rasulullah hanya menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yutalli'u Allah 'azza wa jalla 'ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahhid. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab kabir beliau, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, Sya'ban artinya bulan Sya'ban, artinya setengah dari bulan Sya'ban. Ulama menyebutkan, kadang ada yang menyebut tanggal 14, ada yang menyebut tanggal 15. Insya Allah berdasarkan kalender besok tanggal 15 Sya'ban. Saya lanjutkan bahwa Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah, itu namanya musyrik atau yang menduakan Allah. Juga Allah tidak memberikan ampunan kepada orang musyahin. Orang musyahin adalah orang yang hatinya ada kebencian kepada umat muslim yang lain, orang yang memutus silaturahim, orang yang sering menyebarkan hoax. Artinya orang yang di hatinya terdapat kebencian terhadap umat Islam yang lain. Makanya mari kita bersihkan hati kita malam hari ini. Apa yang ada di dalam hati kita, mungkin kita pernah bermusuhan, pernah ada selek, pernah ada dendam sama teman, sama rekan kerja, sama saudara, atau sama tetangga. Mari kita bersihkan. Kita niatkan bahwa kita ridho, kita memaafkan apa yang pernah beliau lakukan kepada kita, agar kita tidak termasuk terhadap golongan yang tidak mendapatkan pengampunan di malam yang mulia ini. Rasulullah hanya menunjukkan saja bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia. Di situ Rasulullah menyebutkan Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh rahmat. Kita kalau sedang diperhatikan, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, misalnya kita sedang diperhatikan oleh bos kita, pasti kita akan lebih nyaman, lebih tenang kalau kita sedang bekerja dengan baik.
tidak sedang melanggar aturan-aturannya, karena lagi diperhatikan oleh bos kita. Ini juga sama. Malam ini Rasulullah hanya menunjukkan malam ini itu Allah memperhatikan hamba-hambanya. Jadi sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita melakukan hal-hal yang mengundang ridho Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, seperti hal yang sia-sia atau bahkan yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada ketentuan pasti, harus begini, harus begitu, harus sholat ini, harus amal ini, harus bacaan ini, tidak ada. Tetapi para ulama ahli hikmah kemudian merumuskan. Beliau para ulama ahli hikmah membiasakan membaca Yasin 3 kali karena keutamaan yang terkandung dalam surat Yasin. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Artinya keutamaan yang terkandung di dalam surat Yasin itu sangat besar. Tanpa kita tidak boleh membandingkan antara surat A dengan surat B. Semuanya baik. Misalnya ada yang bertanya, boleh tidak kalau saya nisfu Sya'ban baca surat Al-Ikhlas aja? Boleh. Baca Al-Fatihah saja boleh? Boleh. Silakan baca apapun sekiranya itu bisa mendatangkan ridho Allah. Karena kita malam ini sedang diperhatikan oleh Allah, sampai besok fajar, sampai besok matahari keluar, Allah sedang mencurahkan rahmatnya. Jadi sudah sepantasnya kita berbuat, kita beribadah, kita beramal yang mendatangkan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Tadi sempat ada yang bilang ke saya, Pak, boleh nggak misalnya saya udah melakukan nisfu Sya'ban di rumah, kemudian saya ikut lagi? Boleh. Jadi yang namanya nisfu Sya'ban bukan baca Yasinnya, bukan sholatnya, bukan, tetapi malamnya, waktunya ini. Jadi silakan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya malam ini, karena amal ibadah dilipat gandakan. Karena ini adalah salah satu dari malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bisa diisi dengan bersedekah. Di rumah ada celengan, bisa dimanfaatkan. Orang yang menunggu berbuat baik hanya karena menunggu waktu baik, itu namanya kebodohan. Misalnya seperti ini, saya nanti sedekahnya kalau hari Jumat saja, atau saya sedekahnya nanti aja kalau Ramadan. Karena dia tahu bahwa Jumat sama Ramadan itu amal ibadah dilipatkan. Itu sebuah kebodohan. Kenapa kebodohan? Siapa yang bisa menjamin kita sampai hari Jumat? Siapa yang bisa menjamin kita sampai bulan suci Ramadan? Tidak ada. Selama saat ini kita bisa melakukan kebaikan, lakukan. Apalagi sekarang itu waktunya, waktu yang sangat baik. Jadi sudah sangat sepantasnya, ayo diisi, dihidupkan malam ini dengan hal-hal yang baik. Dengan berbuat baik sama istri, sama anak, sedekah sama istri, sedekah sama anak, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak berzikir. Tidak ada batasannya. Mau berzikir apa saja silahkan. Banyak sekali redaksi dalam Al-Quran perintah kita untuk berzikir. Fadhkurullaha katsira, artinya berzikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada redaksinya harus membaca tahlil, tidak ada redaksinya harus membaca Allahu Akbar, tidak. Apapun itu yang menjadikan kita ingat sama Allah, insya Allah akan mendatangkan ridho Allah kepada kita. Oleh karena itu tidak ada batasan harus membaca Yasin sekali, harus membaca Yasin 2 kali, harus membaca Yasin 3 kali, harus ini, harus itu. Tidak ada batasan. Rasulullah hanya menunjukkan, hanya ngasih tahu saja bahwa malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang memutus silaturahim, atau orang yang ada kebencian di dalam hatinya terhadap umat Islam yang lain. Mari kita perbaiki niat kita di sini, jangan sampai terpaksa, jangan sampai karena nggak enak sudah dapat undangan, tapi kita benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin mukaddimah cukup itu saja. Nanti dilanjutkan pembacaan Yasin 3 kali. Nanti caranya baca Al-Fatihah, diniatkan yang pertama kita minta sama Allah. Yang jelas yang pertama berharap ridhonya Allah, dengan diniatkan mudah-mudahan dengan wasilah Yasin yang pertama Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang kita pakai untuk taat kepada Allah, umur yang kita gunakan dalam istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Nanti habis itu baca Yasin, kemudian dilanjutkan membaca doa yang sudah diterima oleh bapak-bapak semua. Nanti saya pandu dulu sekali baca, nanti selanjutnya kita baca bareng-bareng. Kemudian Yasin yang kedua nanti kita niatkan, kita minta sama Allah, semoga Allah memberikan kita rizki yang banyak, rizki yang lapang, rizki yang berkah, rizki yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Juga kita meminta agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, apalagi sekarang masih dalam situasi pandemi. Kita minta kepada Allah, semoga Allah mengangkat wabah ini segera mungkin, amin amin. Kemudian lanjut baca Yasin dan baca doa. Kemudian Yasin yang ketiga kita niatkan, kita minta sama Allah agar Allah memberikan kita ketetapan iman dan Islam. Kita minta kepada Allah agar kita bisa membawa iman yang sudah Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat, hingga kita nanti saatnya menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Sudah dipegang semua, saya baca sebentar, nanti selanjutnya baca bareng-bareng. Silakan doanya dibuka, baca bareng-bareng. Allahumma ya dal manni wa la yumannu wa la yumannu alaihi ya dal jalali wal ikram ya dal qawli wal in'am la ilaha illa anta ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مغتر على في الرزق أو مغتر علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقوتي وحرماني وطردي وإقطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. Ini ayat Al-Quran. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi من شعبان المكرم
allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram an takshifa 'anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya baca sedikit artinya secara singkat. Allahumma ya dal manni, ya Allah engkaulah dat yang maha memberi, wala yumannu alaih, dan engkau tidak diberi, bahwa semua yang ngasih itu Allah. Allah tidak butuh apapun dari kita. Kita sholat tidak menambah kekuatan Allah. Kita tidak sholat tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaih, ya dal jalali wal ikram, wahai dat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya dal tuli wal in'am, wahai dat yang memiliki kemuliaan dan kenikmatan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Dhahrul lajin, tempat berteduh orang-orang yang mengungsi, wajarul mustajirin, dan tempat berteduh orang-orang yang membutuhkan pertolongan, wa amanal khaifin, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab, ya Allah seandainya engkau tulis aku di ummil kitab, di lauhul mahfuz, jadi kita sudah ditulis di sana. Ini adalah pengandaian, ya Allah seandainya engkau sudah tulis aku bahwa aku ditulis sebagai syaqiyan, orang yang merugi, au mahruman, atau orang yang tidak diberi, au maqrudan, atau orang yang terusir, au muqtarran alayya fi rizqi, atau orang yang disempitkan rezekinya. Famhullahumma, ya Allah hapus, ya Allah. Kita meminta dengan kerendahan hati, kita minta Allah agar menghapus yang buruk tadi, bifadlika, dengan keagunganmu, dengan fadlmu, dengan keutamaanmu. Syaqawati, tadi kerugian kita minta dihapus kerugian kita. Wahirmani, tidak diberinya kita. Watardi, dan pengusiran kita. Wa iqtar rizki, dan sempitnya rizki kita. Kita minta sama Allah agar itu semua dihapus. Wa athbitni, dan tetapkanlah untukku indaka fi ummil kitab, di sisimu di dalam ummul kitab, sa'idan sebagai orang yang bahagia, marzuqan sebagai orang yang diberi rizki, muwaffaqan lil khairat sebagai orang yang diberi taufik untuk melakukan kebaikan. Fa innaka qulta, sungguhnya engkau pernah berfirman, wa qaulukal haq, dan firmanmu itu pasti nyata, firmanmu pasti benar, fi kitabikal munazzal, di dalam kitabmu yang kau turunkan, ala lisan nabiyikal mursal, kepada lisan nabi yang diutus, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab, bahwa Allah menghapus atau Allah menetapkan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Wa 'indahu ummul kitab, dan sesungguhnya di sisinya ummul kitab itu. Ilahi bitajallil a'zam, wahai Tuhanku dengan keagunganmu, fi lailatin nisfi min sya'banil mukarram, di malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram, di mana engkau pisahkan atau engkau tetapkan segala perkara. Takshifa 'anna minal bala, ya Allah singkapkanlah, hindarkanlah kami semua dari segala macam musibah. Ma na'lam, baik musibah yang saya ketahui, wa ma la na'lam, ataupun musibah yang tidak kami ketahui. Wa ma anta bihi a'lam, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui. Innaka antal a'azzul akram, sungguhnya engkau maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya.
semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti doanya setelah baca Yasin kita kita baca bareng-bareng. Jadi tidak saya eja lagi, tapi silakan dibaca bareng-bareng bersama saya. Mari kita niatkan membaca surat Yasin yang pertama. Yang pertama kita berharap ridho Allah. Semoga dengan wasilah surat Yasin yang kita baca, Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka Yasinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Silakan doanya dibaca bareng-bareng, diawali dengan sholawat. Sholawat yang ada di bawah kita pindah ke atas, nanti di bawah juga dibaca lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alayhi يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الذي ترجى
في